Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita datang pada pagi hari ini dalam rasa syukur karena Tuhan memberkati kita dengan kehidupan di hari yang baru. Dan ada kesempatan bagi kita berjumpa secara online lewat layanan doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk ambil bagian di dalam saat hening sejenak, saat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam doa dan perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami datang di pagi ini dengan kesadaran penuh bahwa kami hidup adalah anugerah. Kami mau terus menyadari itu setiap hari, supaya kami tidak kehilangan konektivitas dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melangkah lebih jauh dalam berbagai aktivitas, kami mau berdiam dalam firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh meneguhkan kami untuk melangkah dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Dan semuanya itu berwujud dalam kasih kami pada Tuhan yang nyata dalam relasi kami dengan setiap orang di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami dalam tuntunan Roh Kudus agar firman Tuhan boleh berbicara bagi kami semua. Dan Tuhan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini agar semuanya boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami mengangkat doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a. Beginilah bunyinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Dia. Mereka menghalau Dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melempari, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kira-kira apa respon kita atau apa reaksi kita ketika saudara dan saya difitnah, kita disalah mengerti dan kemudian dituduh, ketika orang menghina kita, ketika orang berbuat yang tidak baik bagi kita, ketika orang melakukan hal-hal yang menyakiti kita? Apa yang seringkali menjadi respon atau reaksi kita? Umumnya ketika saudara dan saya mengalami pengalaman seperti itu, kita marah, kita ingin membela diri secara utuh, kita mau supaya orang mendengarkan kita, kita berjuang habis-habisan, kita kesal, kita sakit hati. Beberapa orang kemudian memilih diam atau undur dari sebuah pengalaman, dari setiap pengalaman yang sementara mereka lalui. Nah, namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teks kita pada hari ini menunjukkan sikap yang berbeda dari seorang Stefanus. Stefanus yang dikenal sebagai salah satu martir dalam Alkitab, kemudian menyatakan respon berbeda. Kalau kita baca teks-teks selanjutnya, kita akan menemukan bahwa
Stefanus disesah, diperhadapkan di hadapan mahkamah agama karena iman dan percayanya pada Tuhan, karena kefasihannya dalam berbicara, public speakingnya begitu bagus. Lalu kemudian ia punya kesempatan untuk melihat bahwa di hadapan mahkamah agama dan orang banyak, ini kesempatan terbaiknya untuk memberitakan tentang Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah itu. Karena itu ia membentangkan seluruh pengajaran kitab suci. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, pasal 6 yang panjang, mengisahkan tentang bagaimana Stefanus menyatakan aklamasi imannya kepada Allah dalam Kristus melalui karunia Roh Kudus. Dan karena itu saudara-saudara, awal teks kita pada hari ini menjelaskan bahwa orang-orang di mahkamah agama menyambutnya dengan kertakan gigi. Mereka begitu tertusuk dengan apa yang disampaikan Stefanus. Tapi memang karena tujuannya adalah untuk menghabisi seorang Stefanus, maka mereka melakukannya juga. Mereka mengangkat saksi-saksi palsu, mereka membawa tuduhan-tuduhan palsu kepadanya. Dan dalam situasi persekusi yang dialami oleh Stefanus, ia tidak mampu untuk ia tidak bisa mengelak atau ia tidak bisa melepaskan diri dari pengalaman seperti itu. Tapi yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di tengah-tengah peristiwa yang tidak adil, yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah peristiwa yang menyesahnya, di tengah-tengah situasi di mana Stefanus mengalami pengalaman difitnah, dituduh secara membabi buta dengan tidak beralasan, Stefanus tetap ada untuk mengasihi Allah dan sesama. Dalam situasi seperti ini, ibu bapa dan saudara-saudara, Stefanus tetap cinta Allah dan ia mewujudkan cinta Allah itu kepada sesama. Karena itu pada bagian akhir teks kita menemukan bagaimana dia mengatakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus tetap mengasihi mereka di tengah-tengah pengalaman yang tidak menyenangkan yang ia alami. Dan dalam situasi yang demikian, ia kemudian juga punya pengalaman melihat Allah, melihat Kristus, berdiri bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Ini menggambarkan tentang keberpihakan Allah pada Stefanus untuk apa yang telah ia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin orang banyak akan menilai teks ini dan mengatakan, kok Tuhan diam saja? Kok Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi hambanya yang setia? Kenapa Tuhan membiarkan Stefanus mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan? Dalam banyak pengalaman, interpretasi, tapi juga perenungan dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks seperti ini, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan membiarkan, mengizinkan pengalaman-pengalaman itu terjadi, supaya setiap orang bisa melihat bagaimana iman bertumbuh, supaya setiap orang kemudian boleh belajar bahwa melawan kadangkala bukan sebuah respon yang baik, supaya pada akhirnya orang bisa belajar dari ketekunan, dari keberserahan dalam iman kepada Kristus, supaya orang menyadari bahwa dalam pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Boleh jadi dalam pemahaman saya pribadi, begitu Stefanus mengalami pengalaman sakit karena dilempar, mungkin saja Tuhan telah menahan semua itu baginya, dalam artian bahwa Tuhan telah melepaskan setiap rasa sakit dan penderitaan pada saat batu-batu itu menghujam tubuh Stefanus. Boleh jadi dalam pemahaman dan hemat saya, karena Tuhan juga mengasihi Stefanus, Tuhan telah mengangkat rasa sakit dari dalam tubuhnya ketika pengalaman-pengalaman itu ia lalui, supaya pada akhirnya lewat pengalaman martirnya, kesetiaan dan keberserahannya pada Tuhan, Stefanus yang adalah seorang yang setia bisa menjadi inspirasi bagi orang percaya di seluruh dunia, di sepanjang abad dan sejarah, agar mereka melihat bahwa beriman kepada Tuhan memang tidak mudah, tapi Tuhan pun tidak pernah membiarkan dan melepaskan kita berjalan sendiri, supaya kita pada akhirnya punya persepsi yang lain terhadap kesukaran dan penderitaan, agar kita tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, supaya pada akhirnya di tengah-tengah kesukaran itu, saudara dan saya boleh belajar melihat dan berjumpa dengan Tuhan, tapi pada saat yang sama juga punya kasih kepada orang lain atau kepada sesama, termasuk mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Stefanus tidak melupakan Tuhan dan sesama dalam pengalaman yang menyesahnya. Ia berdiri di antara Allah dan sesama. Ia menerima setiap konsekuensi atas imannya. Ia tidak lari sedikit pun. Ia tidak mengutuki Allah. Ia tidak mempersalahkan orang lain. Ia hanya mau berdiri dalam penghayatan imannya, dalam aklamasi imannya. Ia tidak bergeser sedikit pun karena iman pada Tuhan. Dan pada akhirnya sejarah mencatat bahwa Stefanus adalah seorang martir yang luar biasa, yang daripadanya kita bisa belajar banyak hal tentang kesetiaan, tentang komitmen, tentang iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan beriman kita pada waktu-waktu ini? Boleh jadi dengan teks firman Tuhan pada hari ini, kita bisa melakukan introspeksi pada diri kita. Seberapa kuat kita dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan? Apakah kita bisa teguh beriman pada Tuhan dalam komitmen yang sungguh? Apakah di tengah-tengah situasi yang menantang, kita bisa mempertahankan kualitas iman kita? Aklamasi iman kita bisa berbicara dalam sikap dan otentisitas kita. Keteguhan iman kita boleh berbicara dalam keteguhan sikap dan integritas diri kita atau tidak. Banyak kali kita menemukan banyak orang percaya yang imannya goyah, yang imannya kehilangan integritas. Iman mereka kemudian menjadi bias dan terkecoh ketika mereka punya kepentingan, entah untuk jabatan, entah untuk uang, entah untuk kepentingan, entah untuk diri sendiri, entah untuk pengakuan, atau bahkan cinta. Banyak orang melari meninggalkan Tuhan ketika persoalan-persoalan hidup datang menghujam, ketika tawaran-tawaran menyenangkan diri sendiri datang ke hadapannya. Banyak orang kemudian pamit undur untuk percaya pada Tuhan karena mereka merasa bahwa terlalu tidak mudah berpegang setia pada Tuhan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih menyenangkan dirinya dengan hal-hal yang mudah, dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dengan kepentingan-kepentingan yang ditawarkan kepadanya. Pagi ini kita belajar dari seorang Stefanus tentang bagaimana iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita menemukan sebuah pengalaman bahwa Tuhan berdiri bersama-sama dengan Stefanus. Dan dalam cara itu Stefanus punya kekuatan untuk tetap mengasihi Tuhan sambil mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada akhirnya dalam doanya Stefanus mengatakan, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Ia menyerahkan semua pengalaman, bahkan akhir perjalanan hidupnya, pada Tuhan sebagai juru selamatnya. Ia tahu ia hidup untuk Tuhan, dan kalau ia mati untuk Tuhan. Oleh karena itu di sepanjang hidupnya, sejarah mencatat bahwa Stefanus dikenal sebagai orang yang setia, yang percaya pada Tuhan. Bahkan dalam pasal 6, saudara dan saya bisa menemukan bahwa Stefanus kemudian dijuluki atau Stefanus kemudian digambarkan bahwa orang banyak seperti melihat wajah Stefanus seperti wajah malaikat. Bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dalam dirinya, itu direfleksikan dalam pengalaman-pengalaman fisik dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dia hidup untuk Tuhan. Seluruh perjalanan hidupnya, ia abdikan dalam pelayanan untuk Tuhan. Dan ia mati juga untuk Tuhan. Dari pengalaman iman Stefanus, saudara dan saya kita mau belajar. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, biarlah itu semua menjadi panggilan hidup ibu bapak saudara dan saya. Supaya dalam perjalanan hidup kita, dengan pekerjaan, profesi, pergaulan, kekerabatan kita pakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya kalau kita mati juga untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita dan meneguhkan saudara-saudara yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan yang khusus, yang spesifik, supaya saudara tidak melarikan diri dari hadapan Tuhan, saudara tidak undur, saudara tidak kemudian terkecoh, dan saudara tidak memilih jalan yang mudah dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi saudara mau tetap berpegang teguh pada Tuhan,
yang kasih-Nya tidak berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan meneguhkan kita agar perjalanan hidup kita boleh tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hidup yang kami jalani tidak lepas dari tantangan dan pergumulan. Bahkan ketika itu kami baca dalam konteks hidup beriman, maka tantangan dan pergumulan itu kadangkala begitu tajam, menghujam kami begitu kuat. Kami seakan terjebak dalam berbagai sisi kehidupan. Tapi pengalaman Stefanus bersama dengan Tuhan pada hari ini mau menginspirasi dan meneguhkan kami bahwa sehebat apapun tantangan yang kami hadapi, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Engkau senantiasa mendampingi kami, meneguhkan, bahkan menguatkan kami. Karena itu kami mau berserah pada Tuhan. Kami mau percaya sungguh pada Tuhan, supaya dalam pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang membuat kami bergumul dan berjuang, kami tetap hidup untuk Tuhan, mengasihi Allah dan sesama, bahkan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan di tengah lembah kekelaman, bahkan bayang-bayang kematian. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, supaya pada akhirnya, pada waktu Tuhan memanggil kami kembali, kami berjalan di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, topang setiap umat yang sedang bergumul dan berjuang dalam berbagai tantangan dan persoalan kehidupan. Mereka yang sakit dalam proses pemulihan, mereka yang berjuang dengan rupa-rupa tantangan dan pergumulan. Ya Tuhan, topanglah mereka semua. Kiranya mereka boleh berjumpa dengan Tuhan di tengah badai pergumulan, sebagaimana Stefanus boleh melihat Tuhan di tengah-tengah kesesahan yang ia hadapi. Dan biarlah dalam berpegang teguh pada Tuhan, kami semua boleh terus melangkah dalam kesetiaan dan komitmen iman. Kami tidak bergeser sedikit pun untuk mencari kemudahan, apalagi tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus meyakini bahwa Tuhan ada pada kami, dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Bersama dengan Tuhan cukuplah bagi kami, supaya pada akhirnya kami boleh terus merespon pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam apa yang Tuhan pandang baik bagi kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami pada hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, Tuhan topan dan Tuhan mampukan. Biar semuanya kami jalani di dalam kasih dan keberserahan pada Tuhan. Doa dan pengharapan iman kami bawa pada pagi ini, kami taruh di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Lalu biarlah kasih dan anugerah, sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan Tuhan meneguhkan kita tetap teguh dan setia dan terus berkomitmen dalam kehidupan iman bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan besertamu, Tuhan memberkati saudara-saudara senantiasa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.